Publik kembali dibuat heboh, terungkap petunjuk baru alasan Jokowi tak hadiri sidang 6 Januari 2026, bukti ijazah tak kunjung ditunjukkan. Sidang yang digelar hari ini, 6 Januari 2026, kembali menyita perhatian publik. Pasalnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali tidak hadir secara langsung dalam agenda persidangan yang berkaitan dengan polemik dugaan ijazah. Ketidakhadiran ini sontak memunculkan berbagai spekulasi dan pertanyaan tajam dari masyarakat. Pada hari ini, sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat, yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. Oleh karena itu secara teknis lebih rinci nanti disampaikan rekan kami, dan juga prinsipal akan kami tunjukkan ijazah. Jadi harapan kami hari ini kami bisa melihat, meraba, menerawang ijazah itu tidak akan kesampaian begitu. Nah, ini dilengkapi rekan kami, silakan. Jadi ini tadi daftar alat bukti yang sudah diverifikasi oleh majelis hakim ya. Jadi ini yang kami terima adalah surat tanda terima, yaitu benda-bendanya adalah ini hanya satu saja. Jadi ini menerangkan bahwa surat tanda terima dari untuk keperluan pelaporan yang pada tanggal 22 Januari yang dilaporkan adalah Egy Sujana, Rizal Fadilah, Kurnia, Rustam Effendi, dan lain sebagainya. Nah, ini hanya satu saja, surat tanda terima salinan dari cetakan file PDF hasil scan dokumen. Jadi tidak ada ijazah, kopi ijazah pun tidak ada. Ya. Terus yang kedua, ini adalah tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat. Ada beberapa bukti, jadi ini ada sekitar 3 bukti yang diajukan. Ini hanya fotokopi dari surat tanda terima yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Ini untuk keperluan pelaporan juga. Terus kemudian ada surat pengumuman nomor UGM _6529 _1 _07 _15. Ini fotokopi juga dari fotokopi. Ya. Ini intinya pada keterangannya ini hanyalah sebuah argumentasi. Ya, narasi saja. Ya, jadi tidak ada bukti apapun. Ya, jadi seperti pas foto diperkenankan adalah kacamata hitam dan lain sebagainya ya. Nanti ini mungkin nanti untuk mahasiswa UGM boleh pakai kacamata. Ya. Terus ini saya ralat kembali saksi. Jadi mekanismenya tanggal 13 itu ada 2 versi. Dari pihak tergugat diberikan kesempatan untuk menunjukkan ijazah. Kemudian dari kami diberikan kesempatan menghadirkan saksi, dan saksinya kami ralat. Yang pertama adalah Pak Rujito yang memegang ijazah asli UGM Fakultas Kehutanan 1985. Jadi kami ralat.
bukan Pak Insinyur KPH Bagas. Kemudian yang kedua adalah Komjen Purnawirawan Ugrosino. Jadi dua itu sesuai permintaan, dan kami sangat bersyukur luar biasa. Permintaan saya yang terakhir dari kami selaku Ketua nanti disambung rekan-rekan yang lain. Dengan persidangan ini saya berharap perkara terhadap Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan juga terhadap Egy Sujana, Rizal Fadilah dihentikan. Karena pengadilan perdata sebagaimana yang dimaksudkan oleh mantan Ketua Komisi Mahkamah Konstitusi, Profesor Mahfud, tidak pernah ada di sini. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama, ya, bahwa itu juga tidak pernah ada, karenanya tidak ada pidana. Bagaimana mungkin kalau perdatanya saja tidak pernah ada pembuktian, pembantahan? Kalau di sini ada ijazahnya Pak Jokowi dan asli, saya sepakat mereka tersangka. Kalau hari ini tidak pernah ada, ya, oleh karenanya juga mendasarkan pada pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa pengadilan perdata adalah pembuktian yang paling kuat, karenanya tidak ada alasan untuk mentersangkakan, dan saya berharap itu untuk dihentikan perkara itu. Situasi ini memicu kekecewaan di kalangan penggugat dan pengamat hukum. Mereka menilai semakin lamanya dokumen tersebut tidak diperlihatkan secara jelas justru memperbesar ruang tafsir dan kecurigaan publik, meskipun secara hukum pembuktian memiliki mekanisme dan tahapan tersendiri. Sejumlah pihak berpendapat bahwa alasan tidak ditampilkannya ijazah dikaitkan dengan pertimbangan hukum formil, seperti status alat bukti, kewenangan lembaga, serta batasan sidang yang sedang berjalan. Nah, sesuai hasil konsultasi yang kami lakukan dengan Pak Jokowi, oleh karena bukti-bukti berupa ijazah maupun dokumen terkait saat ini dalam posisi di bawah penguasaan penyidik pejabat Polri yang ada di Polda Metro Jakarta, maka saya segera untuk mengajukan suatu permohonan, ya, supaya diberi kesempatan barang bukti terhadap dokumen-dokumen tersebut untuk kami jadikan sebagai alat bukti di persidangan. Jadi intinya seperti itu. Dan kami juga sudah koordinasi dengan tim penasihat hukum yang ada di Jakarta yang selama ini dipercayakan oleh Pak Jokowi untuk mengawal laporan dugaan tindak pidana atas nama terlapor Roy Suryo dan kawan-kawan, yang pada intinya mereka sangat memberikan suatu dukungan penuh, dan apabila ada kendala-kendala terkait dengan bukti-bukti tersebut, tentu saja kami akan selalu kolaborasi sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Pak Jokowi sebagai pihak tergugat. Namun di sisi lain, tekanan publik terus menguat, menuntut adanya transparansi yang lebih terbuka demi meredam kegaduhan nasional yang tak kunjung usai. Hingga sidang ditutup, tidak ada pernyataan resmi yang memastikan kapan ijazah tersebut akan diperlihatkan secara langsung. Polemik pun kembali berlanjut, dengan satu pertanyaan besar yang masih menggantung. Mengapa bukti yang dianggap sederhana justru terus tertunda untuk ditunjukkan? Sidang hari ini pun berakhir tanpa jawaban final, meninggalkan ruang perdebatan yang kian panas dan perhatian publik yang semakin tajam tertuju pada agenda persidangan berikutnya.